Shalom Bapak Ibu dan juga adik-adik SD Swasta Sibarau. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu dalam perayaan Paskah, dalam perayaan sukacita ini. Kiranya Tuhan hadir bersama kami jikalaupun kami berbeda tempat kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan yang pertemukan kami dan tetap memberikan sukacita yang luar biasa bagi kami, terkhusus untuk keluarga besar SD Swasta GKPS Sibarau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih, shalom. Salam untuk adik-adik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Shalom. Ya, saya percaya, Bapak Pendeta percaya kalian akan menjawabnya ya, langsung dari rumah. Nah, adik-adik sekalian dan juga Bapak Ibu Guru, terutama untuk adik-adik SD Swasta GKP Sibarau, hari ini kita merayakan Paskah, walaupun sudah lewat beberapa hari, tapi ini adalah bentuk dari sukacita kita, bahwasanya Yesus Kristus telah bangkit menebus dosa umat manusia, dosa adik-adik kelas SD, dan juga dosa Bapak Ibu Guru kita. Baik, saya akan memberikan sebuah jargon, jadi ketika Pak Pendeta nanti mengucapkan Selamat Paskah, adik-adik dan juga Ibu Guru di rumah masing-masing akan menjawabnya dengan Yesus bangkit, Yesus hidup, aku menang. Yes, yes, yes. Sekali lagi, ketika saya mengatakan Selamat Paskah, Bapak, Ibu, dan juga adik-adik SD meneriakkan Yesus bangkit, Yesus hidup, aku menang. Yes, yes, yes. Dengan semangat ya. Baik, walaupun saya tidak mendengar adik-adik dan juga Bapak, Ibu Guru untuk bersorak, tapi saya percaya Bapak Ibu dan juga adik-adik akan bersuara di tempat masing-masing. Saya katakan sekali, Selamat Paskah. Iya, masih ada yang ragu-ragu ya. Pak Pendeta ulangi sekali lagi, Selamat Paskah. Baik, terpuji dan termuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, untuk kepala sekolah, guru, Bapak Guru dan Ibu Guru dan juga adik-adik SD GKPS Sibarau, SD Swasta. Hari ini firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya berikan kepada kita dengan tema kita adalah Yesus adalah kasih yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Pak Pendeta baca, Yohanes 3:16. Teman-teman ikut membaca di tempat masing-masing. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik, Pak Pendeta tidak perlu untuk berkenalan, nanti akan ada tulisannya di bawah. Pak Pendeta namanya Pendeta Rim Glory Pasa Saragi Sumbayak, asli orang Siantar tapi orang tua dari Raya, dan sekarang sedang studi S2 di Yogyakarta. Jadi Pak Pendeta menyampaikan ini dari Pulau Jawa ya. Baik, teman-teman SD dan keluarga besar SD Sibarau, pada hari ini kita merayakan Paskah, dan makna Paskah itu adalah sebuah realita yang terjadi bahwasanya Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan kematian dan menembus dosa-dosa umat manusia. Nah, tadi di sebelum firman ada fragmen dari kakak-kakak kelas 6, dari abang-abang kita kelas 6, itu menunjukkan bahwasanya ternyata semua orang itu berdosa. Semua baik orang tua, baik siapapun itu yang ada di dunia ini, kalau dia masih manusia, ternyata dia adalah orang berdosa. Nah, sebelum Pak Pendeta lanjutkan, Pak Pendeta akan menampilkan sebuah video. Video ini cerita singkat tentang Paskah. Begini, silahkan ditonton. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, dari video tersebut, teman-teman ataupun adik-adik bisa melihat bahwasanya semua kejadian mulai dari perjanjian lama, dari penciptaan sampai dengan Yesus Kristus lahir, Yesus Kristus mati, disiksa, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, dan nanti kita akan merayakan ketika kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus, dan kemudian kedatangan Roh Kudus. Semuanya ini adalah bentuk dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan Allah kita. Bahwasanya baik kecil, baik besar, baik muda, baik tua, perempuan, laki-laki, semua menerima keselamatan itu. Jadi Paskah ini mau mengajarkan kita bahwasanya adik-adik yang berada di SD GKPS Cibarou pada saat ini telah menerima keselamatan itu. Pertanyaannya muncul, Pak Pendeta, apa bentuk-bentuk kesalahan yang kami buat? Apa dosa-dosa yang kami lakukan? Nah, ketika teman-teman tidak mengerjakan tugas, ketika teman-teman tidak menunjukkan tanggung jawab di rumah melawan orang tua, itu juga termasuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan Yesus. Jadi melalui Paskah ini teman-teman diajak, adik-adik diajak untuk melihat bahwasanya betapa saya adalah orang berdosa tapi diselamatkan. Makanya bisa sekolah sampai sekarang, dan harapan Pak Pendeta nanti kalian ada yang sekolah di luar negeri, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi tentara, jadi pilot, jadi siapa tahu ada jadi pendeta, kan begitu. Tapi semuanya itu adik-adik harus menjadi landasan kita bahwasanya Tuhan Yesus Kristus itu mengasihi kita. Dia adalah kasih yang sesungguhnya, dan kasih itu bisa terlihat dari Bapak dan Ibu guru kalian. Walaupun agak bahasa asingnya
reteng ya, ataupun sering merepet begitu. Tapi itu adalah bentuk dari kasih seorang guru kepada kalian. Kalau dipikir-pikir misalnya tidak ada hubungan darah dengan adik-adik yang baik kelas 1, kelas 6, tapi guru-guru memperhatikan dan memberikan pelajaran itu dengan sungguh-sungguh. Kamu gitu. Nggak mungkin ada guru di SD kalian yang sekarang ini ketika anak muridnya tidak melakukan kesalahan, mengerjakan PR rajin, tapi dimarah-marahin. Nggak ada ya. Kalau ada begitu, nanti saya laporkan sama kepala sekolahnya. Nah, tapi begini teman-teman, Paskah itu sering sekali kita lihat ada pemaknaan dari telur Paskah. Jadi telur Paskah itu melambangkan kehidupan yang baru. Nah, harapannya untuk adik-adik SD GKP Sibarau hari ini, Sibarau, bahwasanya Paskah ini membuat kalian lebih semangat lagi, lebih semangat belajar lagi, walaupun harus online dan tugas yang menumpuk, tapi guru-guru juga sebenarnya belajar loh. Guru-guru juga sedang berusaha untuk menyesuaikan diri. Mereka juga nggak suka untuk sekolah online seperti ini, karena repot. Nah, kita beribadah seperti ini, keuntungannya adalah Pak Pendeta bisa khotbah dari Pulau Jawa dan kalian ada di Sumatera, di Sibarau, dan ya walaupun sebenarnya lebih enak ketika di gereja ataupun di gedung kita nyanyi bersama-sama, kita mendengarkan pujian yang luar biasa. Tapi semuanya itu adalah bentuk dari kondisi yang harus kita syukurin, kan begitu. Kita harus menerima ini bahwasanya Paskah itu tidak kehilangan maknanya, adik-adik. Paskah itu tetaplah sesuatu yang menjadi sejarah yang luar biasa, yang menjadi pegangan dan iman percaya bagi orang-orang percaya, yang percaya kepada Kristus. Jadi andai kata Tuhan Yesus tidak bangkit, maka runtuhlah semua. Apa yang ada di dalam perjanjian lama, janji-janji Tuhan pada nabi-nabi, semuanya runtuh. Jadi Paskah ini menjadi landasan bagi kita untuk menunjukkan semangat kita, ya teman-teman ataupun adik-adik yang sedang belajar. Harapannya adalah jangan sampai kondisi ini membuat kalian jadi malas berdoa kepada Tuhan, ataupun misalnya sekolah minggunya jadi malas-malasan, ataupun misalnya sekarang ini kalian beribadah sambil main-main, kan begitu. Kalau ibadah itu harus yang khusyuk, kan begitu. Jadi sekolah itu juga merupakan ibadah. Ya, sekolah itu juga merupakan ibadah karena tidak semua anak-anak seumuran kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 SD punya kesempatan untuk belajar. Nah, jadi bersyukurlah karena kalian bisa bergabung di SD swasta GKP Sibarau, dan harapannya ke depannya kalian menjadi tunas-tunas yang baik yang menunjukkan bahwasannya kalian adalah anak-anak Kristus, anak-anak yang terus berkembang, anak-anak yang membuat Tuhan menjadi prioritas, dan kemudian Tuhan adalah satu-satunya andalan kalian dalam segala kesulitan. Kesulitan pelajaran, tapi yang jelas kalian juga harus memaksimalkan kemampuan. Karena semua kita yang ada di sini di keluarga SD ini adalah manusia biasa semua, kan begitu. Makannya nasi, kan begitu. Jadi semua orang berpotensi untuk berprestasi. Jadi jangan minder si itu karena keluarganya begini, makannya begini. Tidak. Tapi ketika kerja keras, ketika usaha lebih kuat lagi, maka hasilnya akan lebih luar biasa. Nah, jadi teman-teman dan juga keluarga besar secara keseluruhan SD GKP Sibarau, hari ini firman Tuhan menunjukkan betapa kasih Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya, yang harus menderita, lahir di kandang domba, menderita di kayu salib, dan kemudian dia bangkit menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kekuasaannya atas kuasa maut itu. Ternyata maut pun tidak punya kekuatan untuk mengalahkan kuasa Yesus. Jadi harapannya buat adik-adik yang sedang sekolah, jadi kalau bahasa Batak itu marsikolah ya, memang harus ada marsiknya, kan begitu. Jadi dalam kondisi itu membuat kalian lebih memacu diri bahwasanya ada orang tua yang mendukung kalian, ada guru-guru yang mendukung kalian, yang mendoakan kalian membuat ibadah ini supaya kalian mengingat siapa itu Yesus Kristus yang telah bangkit, dan semua itu menjadi landasan kalian untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui aktivitas kalian belajar dengan sungguh dan juga bekerja dengan sungguh.
Jadi semoga Paskah kali ini mengajarkan teman-teman, adik-adik SD GKP Sibaro dalam menjalani hari-harinya baik yang kelas 1 ataupun kelas 6 yang nanti akan naik ke kelas 7, naik ke SMP. Semoga kehidupan kalian dimanapun berada, orang-orang akan melihat bahwasanya kalian adalah anak-anak Kristus. Anak-anak yang menunjukkan bahwasanya kalian adalah saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian melakukan aktivitas. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kali ini kami bisa merayakan Paskah walaupun dalam kondisi live streaming. Tapi kami percaya Tuhan, ibadah Paskah online ini tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi sukacita kami untuk merayakan kebangkitan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, menjadi semangat kami untuk lebih memiliki kekuatan dan juga kepercayaan diri dalam menjalani semua aktivitas kami, terkhusus untuk adik-adik yang sedang belajar di dalam keluarga besar SD swasta GKP Sibaro. Tuhanlah yang menyertai juga guru-guru, Tuhanlah yang menyertai juga orang tua dan juga para staf, kepala sekolah yang mengajar, yang membimbing mereka. Tuhanlah yang menyertai supaya semuanya berjalan dengan baik dan anak-anak Tuhan bertumbuh dan juga berbuah di dalam keluarga besar SD swasta GKP Sibaro. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar dan terima kasih untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.